Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini hadis nomor 300 ya, yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana kita akan membahas tentang posisi jari jemari kita pada saat ruku dan sujud ya. Jadi apakah direnggangkan atau dihimpun seperti ini ya. Ini juga detail dibahas ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok renggang dan ini dibahas juga Ustaz? Ya itu ya. Jadi kalau teman-teman ya belajar ngaji kitab itu, semua yang pretel-pretel yang kecil itu yang mungkin nggak terpikir di benak saya, yang di benak kita semua itu dibahas di dalam kitab secara detail itu ya. Apalagi kalau sudah kitab-kitab yang tebal-tebal kayak mungkin Al-Azkar, kitab Fathul Qorib dan lain sebagainya, itu dibahas detail itu, bahkan yang nggak mungkin kepikiran kita itu bisa ada dan kita jumpai masalahnya itu ya. Kadang ya jujur aja kayak saya tuh ini kayaknya nggak bakalan ada deh masalah ini ditanyain orang. Nah ujung-ujung ya itu ada yang menanya dan saya kelimpungan juga itu kan ngejawabnya, itu kok ada kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman yang nonton Pemuda Tersesat gitu ya. Itu jujur saja bukan saya emosi atau apa sih, cuman ya kok bisa kepikiran sampai ke situ mereka bertanya kayak gitu kan. Tapi nggak ada masalah itu ya, namanya kita belajar itu ya semaksimal mungkin teman-teman ya mesti harus bertanya sedetail mungkin untuk masalah syariat agama Islam. Itu jangan sampai kita para ustadz ya gitu kan, teman-teman ada yang kritis bertanya kita malah marah-marah itu kan ya, nggak boleh itu. Kalau di zaman Rasulullah memang nggak boleh bertanya terlalu detail itu, karena apa, dikhawatirkan yang tadinya mubah menjadi haram gitu. Itu di zaman Rasulullah. Nah ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian Al-Quran dan hadis sudah tidak ada, maka semua apapun yang mau ditanyakan dibahas secara tuntas, gamblang itu kalau mengikut metodenya Imam Abu Hanifah. Gitu. Oke, kita bahas ini ya hadis nomor 300 yang diriwayatkan oleh Wa'il ibnu Hujrin ya. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana iza raka'a faragha baina asabihi wa iza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahul Hakim. Wa an Wa'il ibni Hujrin radhiyallahu an, dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi atas beliau, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena iza raka'a, yang mana apabila beliau itu ruku, faragha baina asabihi, jadi beliau itu merenggangkan jari jemarinya, jadi meletakkan di atas meletakkan di kedua lututnya itu, posisi jarinya itu renggang. Nah, kemudian wa iza sajadah dhamma asabi'ahu ya, ketika beliau sujud, beliau mengumpulkan jari jemarinya seperti ini.
Jadi kalau ruku ketika pas menempel di atas ini di lututnya itu posisi jari jemarinya renggang. Kalau dia sujud, posisi jari jemarinya ngumpul seperti ini ya. Tuh. Doma asobi'ahu, jadi menghimpun jari jemarinya. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, kemudian bagaimana makna keseluruhannya? Jadi ruku itu mempunyai kedua keadaan, yaitu dalam keadaan cukup dan dalam keadaan sempurna. Keadaan secukupnya ialah hendaknya seseorang yang bersangkutan membungkukkan punggungnya dalam bentuk seperti busur. Jadi dia posisi lurus seperti itu ya. Keadaan ruku yang sempurna ialah hendaknya seseorang tersebut menundukkan punggungnya dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya seraya membuka jari jemarinya, itu jari-jari tangannya, agar dapat mencengkram kedua lututnya. Jadi kedua lutut dicengkram, jari jemari direnggangkan kayak gitu. Hingga punggung dan kepala sejajar lurus kayak gitu ya, sejajar lurus, tidak boleh kepala naik ke atas seperti ini. Jadi posisi mesti harus lurus 90 derajat seperti itu. Kemudian demikian pula pada sujud, kita orang yang bersangkutan itu menekankan 7 anggota tanah seraya menghimpun jari-jari kita. Ini tadi jari-jari tangan, karena ini lebih pas lagi, lebih mantap itu bagi kita yang melaksanakan sujud. Itu jadi kita pak kayak gini, tangan jari jemari kita harus terhimpun seperti ini ya. Itu rapat semuanya. Kalau pada saat ruku jari jemari ini longgar ya, kita pas posisi mencengkram kedua lutut. Nah, kalau pada saat sujud, nah posisi seperti ini. Tuh. Faroja baina asabihi, itu merenggangkan tiap-tiap jari tangannya dari yang lainnya. Jadi dan juga tidak terlalu renggang ya. Jadi tidak terlalu renggang dalam ruku ya. Jadi posisinya ya nggak begitu seperti ini, tapi ya beginilah ya, itu nggak terlalu renggang juga maksudnya kayak gitu. Kemudian doma asobi'ahu, di sini menghimpun semua jari-jari dalam sujud seperti ini tadi, agar semua ujungnya menghadap ke arah kiblat. Jadi semuanya ini harus menghadap ke arah kiblat. Jadi nggak boleh kayak gini ya. Kalau ada yang begini sujudnya itu ada jari-jari yang tidak menghadap ke kiblat, dan itu ya kurang afdol lah kayak gitu ya. Kemudian fikih hadisnya adalah disyariatkan membuka atau merenggangkan kedua jari tangan ketika posisi ruku ya. Jadi posisi ruku kita renggangkan jari jemari kita ya seperlunya itu, kemudian menghimpun kedua jari jemari kedua tangan kita itu pada posisi sujud. Nah, tuh ya. Jadi pada saat ruku ya, kesimpulannya nih, pada saat ruku ya kita renggangkan jari jemarinya, nggak boleh terlalu begini. Kemudian pada saat sujud semua terhimpun seperti itu ya. Itu pembahasan hadis nomor 300 ya, yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Itu yang tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Jadi yang namanya setiap amalan-amalan yang dalam sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diteliti secara detail oleh para sahabat, kemudian diajarkan kepada generasi-generasi penerusnya, baik dari tabi'in, tabi'ut tabi'in,
terus sampai ke kita. Nah, makanya kalau misal ya ada ustadz yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang dimaksud ya seperti ini, gitu ya. Yang dimaksud ya seperti ini. Tidak ada yang namanya ulama ya dalam kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu berpatokan kepada apa di luar daripada Al-Quran dan Sunnah itu ya. Pasti Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Kalau misal ada salah satu dari 4 imam mazhab itu tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, gitu ya, tidak dia mengambil pandangan begitu saja, itu ada hadis yang sahih di luar daripada mazhabnya, biasanya ulama setelahnya itu mengambil hadis ya daripada di luar mazhab itu. Karena ya apa kalau kata Imam Syafi'i itu beliau masyhur ini beliau mengatakan itu kalau ada hadis sahih di luar daripada pandanganku maka itulah pandanganku. Jadi Imam Syafi'i sendiri walaupun beliau itu diakui sebagai ulama keulamaannya itu oleh guru beliau Imam Malik, tapi ya beliau tidak pernah mengatakan bahwa pandangan beliau adalah pandangan yang paling sahih. Tuh ya. Itu tetap acuannya kepada Al-Quran dan hadis. Mana-mana kalau misalkan ada pandanganku misalkan itu yang ada hadis dhaif sedangkan kalian ada hadis sahih kayak gitu, maka kasih tahu ya kan. Nah, kemudian maka aku akan ralat pandanganku itu ulama-ulama terdahulu itu walaupun mereka itu punya pandangan-pandangan tersendiri tapi mereka tidak pernah ta'assub dengan pandangan-pandangannya seperti itu. Selalu 4 imam mazhab ini berbeda pandangan itu dari berbagai macam aspek kayak gitu ya, mulai dari bab toharo sampai bab hudud dan lain sebagainya. Itu sulit kalau kita menentukan satu hadis yang kita sudah bahas ini kan, itu 4 imam mazhab itu satu pandangan itu sulit karena keempat imam mazhab yang masyhur yang kita sebutkan di dalam kitab di dalam syarahnya Bulughul Maram Ibanatul Ahkam itu posisinya semua mencari kesempurnaan itu ya, kesempurnaan di dalam menganalisa suatu hukum itu. Nah, kita yang generasi penerus ini ya hanya ibarat kata ya mengikuti apa yang mereka sudah lakukan kayak gitu, yang sudah dianalisa oleh para ulama-ulama terdahulu itu. Jangan sampai ya apa-apa perbedaan pandangan yang dulunya dibahas itu kan, mulai dari yang biasanya kunut, kemudian rokaat apalagi itu rokaat tarawih dan lain sebagainya itu selalu dibahas-bahas terus ya kan. Itu mah sudah dari zaman bahula itu sudah itu kan. Ada yang kunut, yang tidak kunut, kemudian ada yang 20, ada yang 8 dan lain sebagainya. Itu coba cek aja di dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Jelas dan detail itu hadis-hadisnya. Itu ya, kenapa bisa sampai terjadi perbedaan ulama, kemudian terus yang paling sahih itu seperti apa, itu aja yang teman-teman ikuti. Jadi jangan sampai berantem, itu saja sih. Kemudian ya Muhammadiyah biasanya kadang mengambil Syafi'i, kadang mengambil ulama lain, begitu juga NU kadang juga mengambil Imam Syafi'i, kadang juga mengambil ulama-ulama yang lain ya. Tapi ya jujur saja ya biasa kalau orang awam itu ya kalau sudah yang Syafi'i itu NU biasanya, kalau yang Muhammadiyah entah kata mereka di luar daripada
Syafi'i. Padahal ya kalau saya itu jujur aja kalau NU misal dia menetapkan hukum seperti ini ngambil pandangan siapa. Tuh kalau kita yang santri itu biasa ngukurnya di situ. Tuh, kitabnya apa, ikut pandangan siapa. Tuh, tapi kalau orang awam ya kita sampaikan kulit-kulitnya saja. Kalau kita ngajarkan detail kayak gitu, bingung lagi dia. Tuh. Itu. Saya juga dulu ya ditanya gitu. Sudah saya jawab mau detail ya, intinya aja kayak gitu. Boleh apa tidak? Boleh, ya udah, kayak gitu aja. Udah simpel, nggak tahu dia, nggak perlu tahu dia Imam Syafi'i kayak Imam Malik apa. Boleh apa enggak? Gitu aja kalau orang awam kesian ya. Tuh. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya, ada yang menyakiti, menyinggung ya. Itu ya, dan baik itu disengaja ataupun tidak disengaja di konten sebelum-sebelumnya atau di konten-konten yang akan datang. Itu tujuannya kita sama-sama belajar, sama-sama introspeksi lagi. Kalau ada pandangan-pandangan yang lebih sahih lagi di luar daripada ini, silahkan teman-teman atur di kolom komentar ya. Baik itu kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar itu ya. Karena jujur aja ini dari yang saya sampaikan di sini dari sudut pandang ulama-ulama yang sudah ditetapkan di dalam kitab-kitab ya, baik itu kitab Safinatun Najah, Sulamut Taufik, Kasyifatus Sajah, kemudian apalagi kitab Fathul Qorib, kemudian syarahnya itu baru Bulughul Maram dan yang lain-lain. Itu banyak nanti ya. Kemudian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.